Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Dan di video kali ini aku ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Mana yang menurut kalian lebih menakutkan? Cerita horor atau true crime? Makhluk halus atau manusia? Karena jujur, kalau aku pribadi aku lebih takut dengan manusia. Kalau kalian ngikutin TikTok aku, kalian pasti tahu ada banyak cerita horor yang aku ceritain di situ. Tapi gak ada satupun yang membuat aku kayak merinding banget sih. Justru setiap kali aku bawain konten Ruang Gelap yang bikin aku merinding. Karena kenapa? Karena manusia nyata. Dan kasus-kasus yang kita ceritain ini beneran ada, terbukti, dan bisa terjadi pada siapapun. Nauzubillah, jangan sampai kita. Kasus yang bakal aku ceritain di video kali ini juga bikin merinding banget, oke? Bayangin, kalian kenal dengan salah satu orang yang terhormat banget di lingkungan kalian, yang mungkin jadi role model bagi orang-orang sekitar. Tetangga seneng, berharap suatu hari bisalah papasan bentar dengan orang terkenal ini. Gimana enggak? Orang ini adalah abdi negara yang pernah menerbangkan gubernur, perdana menteri, bahkan Ratu Elizabeth. Dia juga pernah memimpin pasukan rahasia untuk berperang. Dan kabar terakhirnya di tahun 2009, diangkat menjadi salah satu orang tertinggi di pangkalan militer udara terpenting dan terbesar yang ada di Kanada. Makanya, tetangga sekitar berharap, suatu hari bisalah kali ya aku bertemu dengan bapak ini. Soalnya tiap kali kalau dia lewat, dia selalu ramah, menyapa orang sekitar. Kalau ada yang lagi kesulitan bawa barang, bapak ini bakal datang dan membantu. Udah semacam selebritis lah di situ. Tapi siapa yang menyangka bahwa bapak yang diagung-agungkan oleh komunitas ini, yang katanya abdi negara, salah satu orang paling cemerlang yang pernah ada di Angkatan Militer Udara Kanada, ternyata adalah seorang perampok, pemerkaos, dan juga menghabisi banyak nyawa wanita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. David Russell Williams lahir di Bromsgrove di England di tahun 1963 dari pasangan Christine Noni dan Cedric David Williams. Russell berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan dan juga sangat terpandang. Ayah dan ibunya sama-sama punya latar belakang pendidikan yang luar biasa. Ayahnya lulusan PhD atau S3 di ilmu besi dan merupakan salah satu pekerja yang bekerja di tenaga nuklir pertama di Amerika, yang mengembangkan bom nuklir waktu Perang Dunia Kedua. Keluarga mereka ini tinggal di sebuah komunitas yang khusus dibuat oleh program nuklir. Jadi para tetangga di sekitar itu juga bekerja di perusahaan yang sama. Nah, mereka punya satu tetangga lagi yang berasal dari Cekoslovakia, yaitu keluarga Sofkas, dan hubungan antara keluarga Russell dengan keluarga Sofkas sangat-sangat dekat. Saking dekatnya, terjadilah sebuah skandal. Bapaknya Russell selingkuh dengan istri di keluarga Sofkas. Waktu ibunya tahu, mereka langsung cerai. Russell ikut ibunya, dan gak lama kemudian, 4 bulan setelah cerai, ibunya tadi nikah dengan suami dari keluarga Sofkas. Jadi bener-bener kayak tuker-tukeran. Memang sih ada rumor yang mengatakan bahwa di komunitas ini sering diadakan pertukaran pasangan. Ngeri banget lah, emang aneh-aneh ya kerjaan manusia. Jadi ada yang bilang rumornya keluarga ini juga salah satu keluarga yang ikut melakukan kegiatan pertukaran pasangan. Makanya ujung-ujungnya mereka cerai dan tukar pasangan ya gitulah. Hubungan ayahnya Russell dengan istri barunya nggak bertahan lama, cuma 2 tahun. Tapi hubungan ibunya dengan bapak barunya bertahan lama, awet. Cuman memang gara-gara tetangga sekitar menggosipkan keluarga ini terus-menerus, mereka ngerasa nggak nyaman. Jadi mereka memutuskan untuk pindah, yaitu ke Ontario, sebuah wilayah di Toronto. Di tahun 1979, waktu Russell masih remaja, mereka pindah ke Korea Selatan karena bapak barunya ini dapat kerjaan untuk mengembangkan nuklir yang ada di Korea. Dan menurut buku Beyond Suspicions, Russell Williams, A Canadian Serial Killer, disebut bahwa waktu Russell tinggal di Korea, dia melihat bagaimana laki-laki di sana sangat merendahkan wanita. Dan waktu itu Russell marah, dia sering banget berantem dengan pria-pria yang merendahkan wanita. Makanya Russell memutuskan untuk pindah lagi ke Kanada. Di Kanada dia tinggal sendirian, tinggal di asrama. Melanjutkan sekolahnya di ilmu bidang politik dan ekonomi
hingga mendapat gelar dari University of Toronto Scarborough. Russell punya sahabat yang bernama Jeff, dan tiba-tiba nih Russell bilang ke Jeff dia pengen jadi pilot. Russell dikenal sebagai anak yang sangat nakal, jahil. Jadi nggak ada yang nanggepin cita-cita Russell sebagai pilot sebagai sesuatu yang serius. Tapi rupanya Russell berhasil lulus tes. Jenjang karirnya sangat cemerlang. Sampai-sampai Jeff nggak percaya, ini anak jahil tapi kok bisa ya bergabung di militer, terus disebut-sebut sebagai salah satu orang paling cemerlang yang ada di situ. Setelah punya karir yang bagus, Russell menikah dengan wanita bernama Mary. Mary berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Mary sendiri adalah direktur organisasi jantung dan stroke yang ada di Kanada. Mereka ini sama-sama pasangan yang menyukai olahraga, terutama golf. Sama-sama sibuk dan dianggap sebagai pasangan yang cocok satu sama lain lah. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah yang terletak di Ottawa, tapi berhubung Russell diangkat dan ditempatkan di salah satu angkatan militer yang jauh dari rumah mereka, Russell memutuskan untuk menyewa rumah di dekat pangkalan militernya, yaitu di daerah Tweed. Jadi Senin sampai Jumat, Russell tinggal di rumah yang ada di kawasan Tweed. Sabtu Minggu barulah dia pulang ke rumahnya yang ada di Ottawa untuk ketemu dengan istrinya. Jadi mereka ini emang gak tinggal serumah. Dan semenjak Russell pindah ke Tweed di tahun 2006, orang-orang di sekitar mulai mengalami kejadian yang aneh. Awalnya, banyak yang gak sadar kalau rumah mereka dimasuki oleh maling. Soalnya, gak ada barang yang hilang, gak ada tanda-tanda dimasuki oleh orang. Padahal waktu itu, mereka cuman gak sadar aja. Ada kok barang yang hilang, tapi emang diambil sedikit demi sedikit, yaitu pakaian dalam wanita. Pelakunya adalah orang yang sangat berbakat dan namanya adalah Russell. Hampir setiap pagi, Russell selalu jogging keliling daerah tempat dia tinggal. Dan sembari jogging, dia merhatiin apa aja sih aktivitas tetangganya, siapa aja yang tinggal di rumah nomor 7, rumah mana aja yang ada anak gadis, kapan rumah itu kosong, jam berapa mereka pergi kerja, siapa yang pulang duluan, siapa yang sering sendirian, siapa yang tinggal sendirian. Russell adalah orang yang cerdas. Dia bisa mengatur semuanya dan gak bakal ada juga orang yang curiga kalau Russell keliling-keliling ngajak mereka ngobrol. Waktu itu Russell sudah jadi kolonel. Kalau Russell datang, mereka justru ngerasa aman, bersyukur. Oh, daerah rumah kita pasti aman, ada kolonel soalnya. Siapa yang menyangka bahwa monster yang mereka takutkan justru si kolonel sendiri. Biasanya Russell bakal ngintip rumah mana yang kosong. Terus dia bakal mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah ini. Berhubung nggak ngerti juga kenapa orang luar sering banget nggak ngunci pintu rumah, Russell sering bisa masuk ke dalam rumah ini tanpa usaha sama sekali. Tinggal diklek, udah kebuka karena nggak dikunci. Russell biasanya bakal masuk sebentar, dia hafalin layout ruangan. Nanti dia balik lagi kalau misalnya rumahnya kosong. Nah, di situ dia mulai memasuki kamar wanita atau anak gadis. Mulai dia lihat-lihat baju-bajunya, pakaian-pakaian dalamnya. Terus nanti Russell balik lagi, tapi kali itu dia bakal lebih berani, yaitu dengan memakai semua pakaian dan pakaian dalam wanita-wanita ini. Russell bawa kamera untuk memfoto dirinya sendiri menggunakan baju-baju ini. Ya, aku nggak tahu ini kelainan apa. Pokoknya Russell seneng melakukan hal ini. Dan kalau dia sudah selesai, pakaian dalam ini bakal dia lipat lagi, dia taruh. Kadang-kadang ada yang dia bawa pulang ke rumah, tapi paling 1-2 gitulah. Makanya para korban yang rumahnya dimasuki oleh Russell nggak sadar bahwa rumah mereka sudah dibobol. Kalaupun ada pakaian dalam yang hilang, kalau cuma 1 atau 2 nggak bakal ada yang curiga. Dan hal ini dilakukan oleh Russell selama bertahun-tahun. Tapi semakin hari semakin berani. Yang awalnya cuma ngambil 1 atau 2, lama-lama mulai nih diambil dalam jumlah yang banyak. Yang awalnya nggak pengen keberadaannya diketahui, sekarang pengen korbannya tahu bahwa rumah mereka dimasuki. Caranya, Russell bakal meninggalkan jejak. Dia pernah ngambil salah satu album foto korbannya, terus foto korbannya itu dia taruh di atas kasur untuk memberitahu bahwa ada loh orang yang masuk ke kamar kamu. Ini serem banget kan? Russell juga pernah sengaja mencacarkan foto-foto korbannya di lantai. Pernah juga nyalain komputer korbannya terus nulis merci atau terima kasih. Beberapa foto korbannya juga kadang hilang dibawa oleh Russell. Kalau awalnya cuma berani ngambil pakaian dalam,
Russell kemudian berani juga ngambil baju-baju, celana, dan juga gaun milik korbannya. Yang menunjukkan banget nih bahwa rumah mereka dimasuki seseorang, tapi mereka semua nggak tahu siapa dan apa tujuannya. Selain maling baju. Yang agak menjijikkan, nggak tahu nih aku harus ngomong apa enggak. Russell pernah juga ngambil brush make up korbannya, terus dia olesin ke bagian-bagian intimnya dan dia taruh lagi ke situ untuk dipakai oleh korbannya. Ada banyak banget hal-hal menjijikan yang dilakukan oleh Russell di sini yang aku kayaknya nggak usah sebutin. Tapi kalian ngerti kan gimana perasaan korban mereka waktu tahu rumah mereka dimasuki tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi. Dan hampir semua korbannya adalah wanita di bawah usia 18 tahun. Sakit jiwanya double. Itu adalah kegiatan Russell dari tahun 2006 sampai tahun 2008 saat satu persatu orang mulai menyadari ada perampok aneh mata keranjang yang mengintai komplek mereka. Dan rupanya semakin hari semakin Russell ngerasa kejahatannya tuh kurang. Dan di tahun 2009 untuk pertama kalinya Russell melakukan pemerkosaan. Identitas korban pertamanya masih dirahasiakan. Waktu itu di tanggal 16 September 2009 Russell baru aja pulang dari Alaska. Tapi Russell sudah mengintai rumah tempat di mana seorang wanita biasanya tinggal sendirian dengan bayinya. Gak butuh waktu yang lama, besok harinya Russell langsung menyusup masuk ke rumah ibu ini. Oleh Russell, mata ibu ini langsung ditutup, jadi sang ibu gak bisa ngelihat siapa pelakunya. Dan ibu ini disuruh untuk menjadi model fantasi liar Russell. Setelah Russell puas, dia langsung kabur. Dan si ibu langsung lari keluar rumah teriak-teriak minta tolong. Pihak kepolisian langsung menanggapi laporan ini, tapi sayangnya nggak ada banyak bukti dan petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Jadi Russell makin percaya diri bahwa dia bisa melakukan kejahatan tanpa terdeteksi. 2 bulan kemudian Russell kembali melakukan kejahatan yang sama. Kali ini dia menyerang wanita yang bernama Lori. Beda dengan korban pertama yang nggak diketahui namanya. Nah, wanita ini nggak diperkaos. Lori juga mengalami pukulan-pukulan yang hebat sampai kepalanya berdarah. Tapi dari awal Lori bilang pelakunya sudah ngomong kalau Lori bakal dibiarkan hidup. Dan bener aja, Lori dibiarkan hidup. Dan Lori langsung melapor ke polisi. Waktu Lori melapor ke polisi, gak lama kemudian Lori memberitahu polisi bahwa kayaknya dia kenal dengan suara pelakunya, yaitu seorang pria bernama Larry Jones. Larry Jones adalah tetangga Russell. Dia ini pria berusia 60 tahun yang sudah tinggal di Tweed selama 40 tahun. Hampir semua orang kenal dengan Larry. Dan gara-gara pengakuan Lori, Larry sempat diinterogasi oleh polisi. Dan hampir seluruh orang percaya Larry adalah pelakunya. Larry diinterogasi habis-habisan, tes DNA, poligraf, dimusuhi oleh semua orang. Tapi untungnya, karena Lori bersedia menyediakan apapun yang polisi inginkan, dan polisi emang gak bisa menemukan satupun petunjuk yang memberatkan Lori, akhirnya Lori dibebaskan. Nah, si Larry kesel dengan Lori, jadi dia datanglah ke rumah Lori, nanya, apa yang membuat kamu ngerasa suara pelakunya mirip dengan suara aku? Terus Lori langsung nangis. Dia jawab, sebenarnya nih ada bapak-bapak yang datang ke rumah aku dan meyakinkan aku kalau suara itu adalah suara kamu. Waktu dicek lagi nih, bapak mana yang berusaha mengadu domba? Rupanya bapak ini adalah suami baru mantan istrinya Larry yang dendam dengan Larry. Emang agak ribet lah kasus ini. Lori minta maaf banget, tapi Larry cuman diem. Gak habis pikir gitu. Bayangin kalian dimusuhin satu kota cuman gara-gara difitnah oleh musuh kalian. Nah, berhubung Larry terbukti bukanlah pelaku, polisi mulai mencari lagi nih siapa kira-kira pelakunya. Sedangkan Russell makin congkak, arogan, sombong, yakin banget gak bakal ada orang yang bisa menangkap dia. Makanya di tahun 2009 Russell mulai berani. Seorang kopral wanita yang dulunya pernah bekerja sama dengan Russell yang bernama Marie Franscomo baru aja pulang dinas. Marie tinggal sendirian di dekat rumahnya Russell. Malam itu Marie masih sempat nelpon pacarnya. Marie cerita dia nggak sabar pengen ketemuan, pengen menceritakan apa aja yang terjadi selama dia dinas. Tapi besok harinya Marie tiba-tiba nggak datang ke kantor. Pacarnya berusaha nelpon tapi nggak diangkat. Pacarnya sadar ada yang aneh. Marie nggak biasanya hilang begitu aja.
Jadi pacarnya datang ke rumah Marie dan langsung teriak-teriak. Dia keluar dari rumah dan nanya ke tetangga sekitar, "Kalian ngeliat gak ada orang yang masuk ke rumah ini? Ada mobil yang parkir di sekitar sini. Marie meninggal. Cepat telepon polisi." Begitu polisi datang, Marie langsung dinyatakan meninggal karena dihabisi oleh seseorang. Penyebabnya adalah karena tidak bisa bernafas. Seluruh wajah Marie ditutupi oleh lakban. Marie juga menjadi korban pemerkosaan dan hampir semua barang-barang yang ada di dalam rumah sudah dilap oleh pelakunya. Tapi pelakunya tidak teliti karena di genangan darah ada jejak kakinya. Cuman polisi nggak tahu nih jejak kaki siapa. Kasus itu tidak terungkap. Russell makin berani. Pada tanggal 28 Januari 2010, seperti biasa, Russell jogging di sekitar tempat dia tinggal. Dan secara nggak sengaja, Russell ngeliat ada jendela. Dan dari jendela ini, ada wanita yang lagi olahraga lari di atas treadmill. Russell terpesona dan langsung menjadikan wanita ini sebagai targetnya. Wanita ini bernama Jessica Lloyd yang berusia 27 tahun, yang merupakan pekerja di salah satu administrasi bus sekolah. Russell merhatiin, nunggu sampai Jessica keluar dari rumah, sampai rumahnya kosong. Waktu Jessica pergi, rumahnya kosong, Russell masuk dari pintu yang ada di basement yang nggak dikunci. Nah, di sini Russell berusaha untuk ngeliatin rumahnya, ada nggak tanda-tanda Jessica ini tinggal sama orang lain. Dia ngeliat sikat gigi, ngeliat sepatu, dan Russell langsung yakin, oke, Jessica tinggal sendirian. Aman nih untuk diserang. Ini serem banget ya. Russell keluar lagi dan dia perhatiin terus tuh siapa aja yang masuk dan keluar dari rumah. Tapi nggak ada, cuman Jessica sendiri. Jessica pulang ke rumah sekitar jam 10 malam dan Russell langsung mengambil kesempatan. Waktu Jessica sudah tidur, Russell langsung datang untuk menyerang. Apa yang dialami oleh Jessica sama seperti korban-korban sebelumnya. Tapi di tengah-tengah aksinya, Russell mendengar ada suara-suara aneh. Dan Russell mulai takut ada orang yang bakal datang ke rumah itu. Jadi Russell menyuruh Jessica untuk ikut dengan dia naik ke dalam mobil truk. Sebenarnya bukan mobil truk banget sih, ini mobil Nissan Pathfinder 2001. Di beberapa artikel disebut sebagai SUV, di beberapa buku disebut sebagai truk, jadi aku juga kurang tahu nyebutnya apa. Pokoknya di mobil Pathfinder ini. Russell janji kalau Jessica ikut dengan dia, Jessica nggak bakal dihabisi. Dan waktu itu Jessica nggak punya pilihan, dia berusaha untuk memberontak tapi susah. Jadi ya udah, Jessica ikut masuk ke dalam mobil dan dibawa pulang ke rumah Russell yang ada di Tweed. Apa yang dialami oleh Jessica benar-benar sungguh menyedihkan. Setelah Russell selesai, Russell bilang ke Jessica, "Oke, sekarang kita pulang." Jessica udah seneng nih. Mereka masuk ke dalam garasi, pura-puranya mau naik mobil, tapi tanpa Jessica sadari dari belakang, Russell memukul kepalanya dengan senter. Berkali-kali. Sampai akhirnya Jessica meninggal dunia. Dan semua cerita ini bisa diceritakan karena Russell merekam semua kejadian. Bayangin pihak kepolisian yang harus melihat semua foto-foto dan rekaman ini. Wow, pasti kena mental banget. Orang-orang sekitar yang mulai menyadari Jessica menghilang melapor ke polisi. Wajah Jessica langsung terpampang di mana-mana, di berita, di koran, di selebaran. Sampai akhirnya ada 3 orang saksi yang datang ke pihak kepolisian untuk mengatakan mereka sempat melihat ada mobil yang berhenti di depan rumah Jessica di malam Jessica dipercayai menghilang. Dan dari kesaksian inilah polisi melihat ada bekas jejak roda mobil. Dan jejak roda mobil ini dijadikan sebagai petunjuk utama pelaku kasus hilangnya Jessica. Selama 1 minggu lebih, polisi mengadakan roadblock atau pemeriksaan di jalan. Semua mobil di-stop, ditanyai, dan diambil jejak rodanya. Secara nggak sengaja, Russell juga terjebak dalam pemeriksaan ini. Waktu itu, pihak kepolisian langsung curiga. Ini mobilnya mirip banget dengan mobil yang dideskripsikan oleh para saksi. Dan waktu dilihat secara sekilas nih, rodanya juga mirip dengan jejak roda yang dijadikan sebagai bukti. Tapi waktu ngeliat yang membawa mobil ini adalah Russell yang masih pakai seragam, polisi ini langsung mikir, nggak mungkin seorang kolonel adalah pelakunya. Tapi waktu mereka lihat lagi, di mana Russell tinggal dan apakah Russell punya hubungan dengan para korban, mulai terbentuk semacam benang merah. Pertama,
Kolonel Murray yang ditemukan meninggal, yang kasusnya masih belum terungkap, dulunya pernah bekerja sama dengan Russell. Terus Jessica yang menghilang, tinggal hanya beberapa pintu dari pintu rumahnya Russell. Dan inilah yang membuat pihak kepolisian curiga. Russell lalu dipanggil untuk menjawab pertanyaan, tapi hanya sebagai saksi, belum sebagai tersangka. Interogasi ini terjadi seminggu setelah Jessica menghilang dan jenazahnya belum ditemukan. Waktu Russell datang ke kantor polisi, dia kelihatan tenang-tenang aja, malah sambil ngunyah permen karet. Interogasinya santai, tapi mulai memanas waktu detektif nanya, boleh nggak kami minta sampel darah kamu untuk dites DNA? Awalnya Russell masih tenang, oke, boleh, darahnya diambil. Terus setelah selesai detektif nanya, boleh nggak kami minta jejak kaki kamu, jejak kaki sepatu kamu? Lagi-lagi Russell nggak punya pilihan, dia jawab oke, boleh, diambillah jejak kakinya. Beberapa jam kemudian pihak detektif datang lagi, boleh nggak kami minta jejak ban mobil kamu? Lagi-lagi Russell nggak punya pilihan, silakan, dan diambillah jejak roda mobilnya. Beberapa jam kemudian, detektif yang tadi menginterogasi Russell langsung bilang, Russell, kamu harus jawab jujur. Proses DNA bakal memakan waktu yang lama, tapi ada kemungkinan DNA kamu cocok dengan DNA pelaku yang kami temukan di TKP. Soalnya, jejak kaki kamu sesuai dengan jejak kaki pelaku. Jejak roda mobil kamu juga sama dengan jejak roda yang sempat parkir di rumah Jessica. Sedangkan kamu bilang kamu nggak kenal siapa itu Jessica. Coba kamu jelaskan. Kalau misalnya kamu berbelit-belit, prosesnya bakal jauh lebih lama, bakal jauh lebih melibatkan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau kamu ingin semuanya cepat selesai, bisa diselesaikan dengan tenang. Mulai sekarang bicara yang jujur. Setelah 10 jam menghadapi interogasi, Russell akhirnya cerita. Oke, tapi kamu harus janji jangan biarkan istri aku terseret dalam kasus ini. Dan Russell langsung menunjuk di mana jenazah Jessica dia kuburkan. Russell mengakui semua yang dia lakukan, bahkan dia juga ngasih tahu di mana pihak kepolisian bisa menemukan semua bukti. Foto-foto, rekaman, pakaian-pakaian yang dia curi, semuanya Russell terangkan dengan jelas. Dengan bukti ini, pihak kepolisian langsung mengadakan penggerebekan di rumahnya yang ada di Ottawa. Dan ternyata di rumahnya itulah tempat di mana Russell menyembunyikan semua foto-foto gilanya, rekaman-rekaman video gilanya. Dan dari sinilah kita tahu siapa aja yang menjadi korban Russell. Kemungkinan besar Russell telah membobol 84 rumah, mencuri hampir 200 pakaian, melakukan pemerkosaan terhadap beberapa wanita, dan juga menghabisi nyawa Corporal Murray dan Jessica Lloyd. Pada tanggal 18 Oktober 2010, Russell Williams mengaku bersalah di pengadilan. Dia kemudian dijatuhi 2 hukuman seumur hidup akibat kasus pembunuhan, 2 hukuman 10 tahun atas penyerangan seksual, 2 hukuman 10 tahun atas pengurungan secara paksa, dan 82 hukuman 1 tahun di penjara. Yang kalau ditotal-totalin berapa tuh? Udah lebih dari 100 tahun. Russell langsung dipecat, semua seragam, gelar, penghargaan yang dia sempat dapatkan dihapuskan. Jabatannya dimusnahkan, benar-benar diasingkan dan dijatuhkan banget. Tapi Russell masih mendapatkan uang pensiun karena dalam undang-undang dinyatakan kalaupun ada anggota militer yang terbukti melakukan kejahatan, mereka tetap berhak mendapatkan uang pensiun. Di tahun yang sama istrinya juga langsung meminta cerai. Dan selama Russell ditahan, dia sempat berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri. Makanya Russell dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Russell yang awalnya dianggap sebagai pahlawan, role model, dan juga orang kebanggaan Kanada, sekarang dikenal sebagai orang tergila yang sangat dibenci dan memalukan Kanada. Lagi-lagi, di video ini kita mendapat pesan bahwa gak semua yang kita lihat adalah yang sebenarnya. Tapi kalau udah kayak gini, siapa lagi yang bisa kita percayain ya? Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Thank you so much atas semua support, dukungan, bantuan, dan juga totalitas kalian yang sering banget DM aku
untuk ngasih kasus-kasus terbaru, untuk nanyain Kak kenapa belum upload. Terima kasih banyak banget karena bantuan kalian semua adalah alasan kenapa Ruang Gelap masih bisa upload video. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow TikTok aku kalau kalian mau dengar kasus-kasus horor, cerita-cerita horor maksudnya. Ada juga beberapa di situ kasus-kasus singkat, dan semoga kita semua selalu sehat, aman, jauh dari orang-orang jahat, jauh dari musibah, jauh dari cerita-cerita ini. Semoga justru cerita-cerita ini bisa menjadi awareness bagi kita lebih berhati-hati dengan orang sekitar, lingkungan sekitar. Dan sampai di sini dulu ya. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.